Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah kita hari ini diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar kembali pada hari ini. Anak-anak kelas 5 yang Pak Guru cintai, pastinya hari ini kalian sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar bersama, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, mari berdoa. Jadi sebelum pelajaran dimulai hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Sebelum kita lanjutkan materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami gambar cerita, muatan pembelajaran SBDP. Yang kedua, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, muatan materi IPA. Yang ketiga, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulisan. Ini muatan materi bahasa Indonesia. Kemudian kita ingin mencapai tujuan yang pertama. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam teks bacaan. Ini tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai nantinya. Baik anak-anak, kita ke muatan pembelajaran SBDP terlebih dahulu. Materinya tentang gambar cerita. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Jadi gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung cerita. Jadi gambar cerita itu adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide dari cerita atau narasi.
Jadi gambar ilustrasi itu gambar yang memperjelas ide dari cerita atau narasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya sebuah cerita. Ini merupakan tujuan dari gambar ilustrasi. Jadi ini gambar cerita, ini tujuannya. Bagian dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menentukan gagasan atau ide bahan yang akan diceritakan. Jadi yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan gagasan terlebih dahulu. Gagasan itu sama dengan ide. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau merancang gambar yang sesuai dengan ide atau gagasan. Jadi langkah yang kedua setelah menentukan gagasan, yang kedua adalah membuat sketsa. Yang ketiga, mewarnai gambar yang telah dibuat. Jadi setelah membuat sketsa, nanti kita akan mewarnai gambar yang telah kita buat tersebut. Itu adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nih, perhatikan gambar ini. Ya. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Tuh, di cerita yang sesuai dengan gambar nomor 2. Gambar nomor 3, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ini cerita yang sesuai dengan gambar nomor 3. Gambar nomor 4, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Ini adalah contoh dari sebuah gambar cerita. Jadi gambar ilustrasi yang ada di atas itu tujuannya untuk memperjelas sebuah cerita. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Muatan materi yang kedua yaitu materi IPA. Organ gerak hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Hewan vertebrata terdiri dari ikan, burung, katak, dan mamalia.
Ciri utama hewan vertebrata adalah memiliki tulang dalam. Pak Guru ulangi. Jadi ciri utama hewan vertebrata adalah memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi menopang berat badan hewan tersebut. Berikut beberapa hewan vertebrata dengan bentuk tulangnya. Kelinci. Kelinci tergolong hewan mamalia. Organ gerak kelinci berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai belakang lebih kuat dan panjang dibandingkan tungkai depan. Tujuannya agar daya jangkau kelinci lebih panjang saat meloncat. Ini adalah organ gerak kelinci. Kedua, ikan. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Ikan memiliki sirip di kanan, kiri, dan bagian ekor. Sirip-sirip ikan berguna agar ikan dapat bergerak maju, berputar, dan mempertahankan posisi tegak. Dengan meliukkan rangka tubuh, otot di sisi kedua tubuh ikan berkontraksi sehingga ikan dapat bergerak. Jadi ikan bergerak menggunakan siripnya. Organ gerak ikan. Ini dia. Yang ketiga, katak. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar dibandingkan tungkai depan. Katak dapat meloncat karena memiliki tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat. Organ gerak katak ini adalah organ gerak katak. Terdiri dari tengkorak, rongga mata, tungkai pangkal paha, ruas jari. Berikutnya, burung. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Setiap jenis burung memiliki gaya terbang yang berbeda. Burung juga memiliki otot tulang dada dan otot tulang sayap yang kekar sehingga kuat dan dapat menahan terpaan angin saat terbang. Anak-anak tahu burung ya? Ini rangka organ gerak pada burung. Jadi burung bergerak menggunakan sayapnya. Selain sayap, kaki juga digunakan oleh burung untuk bergerak. Seperti pada saat burung bertengger, berpindah tempat, dia menggunakan kakinya. Berikutnya, ular. Ular termasuk jenis reptil. Ular bergerak dengan meliuk-liukkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Tulang pada ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Pada tulang belakang terdapat ruas-ruas tulang yang sangat banyak, sehingga ular dapat bergerak
meliuk-liuk dengan cepat. Organ gerak pada ular ini terdiri dari tengkorak, kemudian ada tulang belakang, tulang rusuk, ada tulang ekor. Ini adalah bagian daripada organ gerak ular. Sekarang kita berpindah pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Membaca dan menuliskan ide pokok berdasarkan teks. Kemarin pada pembelajaran 1 Pak Guru sudah sampaikan apa itu pengertian daripada ide pokok. Di pembelajaran 2 kita akan belajar ide pokok kembali. Setiap teks pasti mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Ide pokok ini yang mendasari sebuah paragraf. Jadi, ide pokok adalah yang mendasari sebuah paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal, pertengahan, atau di akhir paragraf. Ide pokok tertuang dalam kalimat pokok, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pengembang. Contoh paragraf pertama. Gerak hewan berbeda-beda tergantung pada tempat hidupnya. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan, memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa yang jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Sekarang kita tentukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Ide pokoknya yaitu gerak hewan berbeda-beda tergantung pada tempat hidupnya. Ini adalah ide pokok dari paragraf pertama. Sedangkan kalimat pengembangnya yang pertama, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Kedua, air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Ketiga, tubuh hewan yang hidup di air, misalnya ikan, memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Keempat, gaya angkat air yang besar dan massa yang jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Ini adalah kalimat pengembang yang ada pada paragraf pertama. Paragraf kedua. Ikan umumnya memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang elastis untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan.
Ikan sering mengeluarkan gelembung saat berenang untuk mengatur gerakan naik turun. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf kedua ini beserta kalimat pengembangnya. Ide pokoknya adalah ikan umumnya memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau streamline. Kalimat pengembang dari paragraf kedua ini adalah bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang elastis untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Kalimat pengembang yang ketiga, ikan juga memiliki sirip tambahan untuk menjaga keseimbangan. Kalimat pengembang yang keempat, ikan sering mengeluarkan gelembung saat berenang untuk mengatur gerakan naik turun. Itu tadi materi tentang ide pokok beserta kalimat pengembang dari sebuah paragraf. Ya, anak-anak, hari ini guru cukupkan sekian dulu materi kita. Jadi yang pertama tadi tentang gambar cerita, kemudian yang kedua tentang organ gerak hewan vertebrata, kemudian yang ketiga tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.